tetapi ia melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Bang Zuma katakan tadi bahwa Yesus itu seperti jikalau saya mengikuti seperti yang Bang Zuma katakan bahwa ketika Tuhan itu berfirman, maka sesuatu itu jadi oleh firman itu sendiri. Maka saya mengatakan bahwa itu semua adalah Tuhan, termasuk ini pun saya katakan Tuhan. Kenapa? Karena ini terbuat dari alam, walaupun diproses oleh manusia itu sendiri. Nah, tetapi kita perlu kutip di situ bahwa ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi karena firman, bukan berarti firman itu yang telah jadi. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, di sana dikatakan, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Perlu dikutip di sini, tidak ada seorang pun nabi atau tidak ada seorang pun manusia pun yang hebat di muka bumi ini, siapapun dia, saya belum pernah mendengar bahwa dia berani mengatakan saya akan menyediakan tempat bagimu. Boleh kita kutip ayatnya, di situ dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, mungkin bagi saudara-saudara muslim mengatakan, ini kan sang bapaknya. Nah, tetapi jikalau kita membandingkan Yesus adalah utusannya, ini berbicara utusan dan Tuhan ya. Jikalau Yesus adalah utusan, maka saya berani berbicara Yesus tidak mempunyai hak untuk mengatakan bahwa saya akan menyediakan tempat bagimu. Tidak pernah. Gak ada satu orang pun manusia, atau jikalau ada, tolong kasih tahu saya siapa orangnya yang pernah berani mengatakan bahwa saya menyediakan tempat bagimu. Yang tidak lain tempat itu adalah surga itu sendiri. Saya belum pernah menemukan, bisa saya katakan kalau saya sering nonton si Edis itu, dia bilang saya berani meloncat dari Monas. Saya juga berkata pada saat ini, saya juga berani meloncat dari Monas. Jikalau saya melihat ada seorang nabi, satu orang pun, di muka bumi ini yang pernah berani mengatakan aku akan menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau kita tarik lebih dalam ayat firman Tuhan ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, pertanyaannya, kenapa sang Bapa itu selalu dianggap sebagai Bapa dan Yesus ini dianggap sebagai sang anak? Karena tidak ada seorang pun yang berhak mewarisi daripada sang Bapa itu selain daripada sang anak. Tidak ada. Saya tidak mungkin akan memberikan harta saya kepada orang lain kecuali kepada anak saya, kecuali saya tidak mempunyai anak. Itu yang pertanyaannya. Namun di sini Yesus dengan tegas mengatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu. Tolong nanti teman-teman yang typing di bawah, tolong dicari sama saya. Jikalau ada, saya benar-benar loncat dari Monas untuk Tuhan kalian, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kalian. Saya berani loncat dari Monas jikalau ada seorang nabi yang berani mengatakan aku menyediakan tempat bagimu. Itu saya akan kutip itu, saya akan berani mengatakan ini, saya akan berjanji akan meloncat dari Monas dan saya akan berlutut kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada manusia yang berani mengatakan bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kok orang Kristen itu bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, jelas di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, sedangkan anak ini belum lahir. Tapi dikatakan sebab seorang anak lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Perlu dikutip di situ adalah Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaannya, kepada siapakah ayat ini dituliskan oleh Yesaya pada saat itu? Apakah kepada nabi-nabi siapa? Atau kepada manusia? Atau kepada siapa? Dan perlu kita kutip di situ, di dalam Yesaya 5 ayat 6 ini, di situ dikatakan bahwa Allah yang perkasa. Yang artinya ketika seorang anak ini lahir,
maka seorang anak tersebut adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apakah ada seorang nabi yang layak diberikan julukan ini selain daripada Yesus itu sendiri? Mungkin demikian aja dulu, mungkin saya terlalu lama nanti. Anda mengatakan Anda akan loncat dari Monas kalau ada seorang nabi. Sebenarnya Anda sedang menjebak diri Anda. Pada saat Yesus berkata demikian, dia berkata sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sedangkan objek pembicaraan Yesus adalah surga. Dan audiensnya itu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Itu yang harus dipahami. Kemudian, kalau Anda sesumbar mengatakan itu, di dalam hadits riwayat Muslim, baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Yang pertama, amanah, jujur, jangan berzina. 6 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah. Baihaqi juga meriwayatkan itu. Ya, tapi nggak perlulah Anda loncat ke Monas gara-gara itu. Karena ternyata ada orang yang menjamin surga ketika orang itu menjaga kelaminnya, menjaga mulutnya, menjaga kemudian amanah. Rasul mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ini ucapan Rasulullah. Kemudian, kalau Anda mengatakan Anda akan loncat ketika ada ucapan seperti itu, Yesus hanya menempatkan dirinya sebagai nabi yang mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat, di rumah Tuhanku banyak tempat. Yesus bertuhan, Anda tuhankan. Berarti Yesus tidak akan pernah memberikan tempat kepada Anda, karena Anda tidak melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke dalam surga, dosa-dosa kita harus dihapuskan. Rasulullah Muhammad SAW jelas menerangkan dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ikut kepada Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, sekarang saya balik nih kepada Anda. Kalau ada jaminan Yesus kepada orang yang ibadah minggu, makan babi, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru, agamanya bernama Kristen, Tuhannya bernama Yesus, saya juga ingin taruhan. Saya juga ingin taruhan. Kalau Anda loncat di Monas, kalau saya beda lagi. Saya akan membangun gereja untuk Anda ibadah. Tanpa perpuluhan dan saya akan jadi pendetanya di dalam. Ini ditonton oleh ribuan manusia. Sekarang tunjukkan jaminan itu. Ada. Kalau Yesus memberikan jaminan surga kepada yang bernama Kristen, kitabnya perjanjian baru, nama ibadahnya gereja, menuhankan Tuhan bernama Yesus, ya saya bangun gereja di Bolangi sana, ini disaksikan oleh orang, dan saya sendiri akan menjadi penginjil Anda di sana. Amin. Silakan Anda buktikan. Ada jaminan Yesus kepada orang Kristen? Enggak ada. Kemudian Anda mengatakan Anda akan loncat ke Monas ketika ada Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, aku akan menjaminmu surga. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, wa yuzakkihim, akan disucikan dosa-dosanya, akan dibersihkan jiwanya. Itu dalil. Al-Jum'ah ayat kedua. Tadi Ali Imran
ayat 31. Al-Maidah ayat 31. Nah, jelas itu. Dalilnya ada. Tapi nggak usah loncat, kasihan Anda belum nikah. Jangan ikuti Edis. Edis itu orang nggak sehat. Dia itu ada gangguan jiwa. Nah, kemudian berbicara mengenai uraian yang panjang dari saudara. Sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena alam semesta ini semuanya keluar dari Tuhan. Diri Anda itu keluar dari Tuhan. Bukan keluar dari mana Anda itu. Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatunya. Kita ini semuanya keluar dari Tuhan. Nah, nggak usah terlalu jauh. Kalau Anda mengatakan ini adalah rambut Anda, ini adalah bibir Anda, ini ada apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Sekarang kalau Anda mengatakan yang keluar dari diri Anda itu adalah Anda, itu celaka itu nanti. Coba Anda keluarkan ludah dari mulut Anda. Simpan di lantai. Apakah itu adalah Anda? Yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Coba Anda ke jamban. Jangan disiram air. Tengok. Itukah Anda? Bukan. Itu bukan Anda. Tapi kenapa ketika Anda di atas pohon, kemudian Anda meludah ke bawah, Pak Bom ada di bawah, begitu Anda teriaki Bom, dia naik gini, mulut menganga, Anda meludah, masuk ke mulutnya, yang dikejar bukan ludah Anda, tapi adalah Anda. Kenapa? Karena sumber ludah itu adalah Anda. Bukan berarti ludah itu adalah Anda. Makanya Anda yang dibal-balin sama Bom, bukan. Artinya apa? Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Dari mata yang keluar bukan Anda. Dari telinga bukan Anda. Dari hidung bukan Anda. Dari mulut bukan Anda. Dari pantat juga bukan Anda. Bahaya kalau Anda mengatakan apa yang keluar dari Anda adalah Anda. Bahaya itu. Bahaya. Begitu juga Tuhan. Coba Anda cermati lagi. Di dalam Matius 4 nomor 4 itu. Anda cermati itu. Manusia bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Manusia loh, yang keluar dari mulut Tuhan. Semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Berupa apa? Berupa firman. Kata siapa? Kata Yesus. Masa Anda nggak percaya? Berarti kita ini semua berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus, Matius 4 nomor 4. Makanya adik ini hati-hati bernarasi. Kalau hanya semangat beragama, oke lah kita jempol sampai Anda mau loncat ke Monas. Tapi kan kasihan belum nikah. Menikah dulu baru loncat. Ya. Nah, jangan hanya mengedepankan dogma. Jangan. Amsal 3 nomor 5. Jangan berdasarkan angan-angan saja, tapi harus berpola kepada firman Tuhan. Jangan berpola kepada prinsip sendiri. Itu dogma namanya, itu doktrin. Kalau di kitab saudara dikatakan di Ibrani 11 nomor 1, bahwa iman itu adalah puncak dari pengharapan, dan iman itu adalah buah dari sesuatu yang kita tidak lihat. Itu kata kitab saudara. Jadi kalau saya ajarin Al-Quran itu terlalu tinggi ilmunya, cukup Bible aja Anda pahami dengan baik, Anda akan sampai kepada kebenaran. Sekali lagi kesimpulan saya, Yesus bukan firman. Tuhan bukan firman. Tuhan itu bukan firman. Bukan. Dan Yesus itu bukan firman juga. Tak ada dalilnya Yesus adalah firman. Yang ada, firman menjadi Yesus. Hai, siapa ini nakal? Saya turun dulu. Siap bang, siap. Ada Jahat perangkap. kali orang. Ganti akun bang. Sebentar ya. Jadi para Karisteng mereport Bang Zuma tuh. Sebentar. Kerjanya Kristen gitu. Ya teman-teman tap-tap layar ya yang dibawa kawan-kawan muslim, aki-aki muslim tap-tap layar. Ya, assalamualaikum Mak Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi gitu deh ya. Tidak ada dalil di dalam kitab Anda sendiri Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman adalah Theos, kalam.
Yang saya katakan tadi kalam. Kalam adalah theos. Kalam adalah pencipta langit dan bumi. Artinya apa? Pencipta langit dan bumi memiliki sifat berkata-kata. Nah, coba Anda lihat di data nomor 14-nya. Dan firman itu telah menjadi. Nah, ada proses. Firman itu telah menjadi daging. Sirs dalam bahasa Yunani. Bukan menjadi manusia, tapi menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman itu menjadi daging artinya sama seperti ini. Saya kasih analogi. Saya seorang pemimpin. Saya seorang arsitek. Saya banyak duit. Saya berkuasa. Apa yang saya katakan? Di sini saya ingin membangun sekolah. Apa yang terjadi? Karena kekuasaanku, punya duit, punya kekuatan. Saya bayar semua tukang-tukang mendirikan sekolah. Terbentuklah sekolah itu, orang datang kemudian mencatat. Sekolah ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Salah? Enggak. Yesus pada mulanya adalah firman, betul. Bangunan tadi pada mulanya adalah perkataan, betul. Negara kita ini pada mulanya perkataan, semuanya diawali dengan perkataan. Ya, jadi begitu ya, Dek, ya. Ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan dan firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya, mulut bersama-sama dengan kita. Mulut kemudian mengeluarkan ucapan. Maka apa yang keluar dari mulut kita itulah yang terjadi. Jadi bangunan, jadi bangunan. Tuhan, Maria hamil. Untuk mengetahui implementasi apa yang saya sampaikan, apakah Yesus ini keluar dari mulut Tuhan atau tidak, maka Anda lihat, Yesus ini keluar jatuh dari mulut Tuhan dari langit, atau Yesus ini keluar dari rahim manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus keluar dari mulut Tuhan, berarti dia harus berupa manusia jatuh dari langit. Ketika ia jatuh dari langit, bayi sampai di bumi, rambutnya sudah putih, sudah gondrong dia, sudah berkumis, sudah berjenggot. Ketika dia ada di bumi, karena jatuh dari langit, seperti itu. Ya, ibarat telur dibuang dari atas, begitu sampai di bawah sudah menjadi ayam jantan. Tapi faktanya apa? Masuk ke dalam rahim Maria dulu, digodok 9 bulan. Habis itu baru keluar. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Yesus. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah, wahai Maria, pada bulan ke-6 Malaikat Gabriel datang kepada Maria pada seorang perawan bernama Maryam. Apa kata Gabriel? Wahai Maryam, engkau akan hamil. Kata Maryam, oh mustahil. Bagaimana mungkin saya hamil? Saya tidak ada suami, saya tidak disentuh laki-laki. Apa kata Gabriel? Roh Elohim berkuasa atasmu. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah menghendaki. Jadi ketika Gabriel datang kepada Maria, firman disampaikan kepada Maria. Maria, Tuhan menghendaki engkau hamil. Nah itu firmannya. Firman Tuhannya itu, katakan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Datanglah firman itu diantar oleh Gabriel. Maria, Tuhanmu menginginkan engkau hamil. Hamil. Lahir manusia, lahir manusia. Jadi yang keluar dari rahim Maria itu bukan firman, tapi hasil dari firman. Makanya dikatakan pada mulanya firman. Bukan, Yesus itu bukan firman. Tak ada dalilnya Yesus itu firman, tak ada. Yesus itu penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku tuh. Jadi dia adalah nabi yang lahir berkat firman. Firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maria hamil, hamil. Untuk apa sih kau melahirkan Maria, Yesus secara ajaib? Untuk sebagai nabiku, wakilku, dutaku, untuk menyampaikan firmanku kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Yesus itu yang adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Tapi kan dia mengatakan bukan atas kehendakku, berarti bukan Tuhan. Dan lagi-lagi Yesus manusia, bukan Tuhan. Sementara Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Nah itu, silakan.
Minum dulu. Iya teman-teman, udah stop, kasihan. Sampai 2000 tuh yang nyuruh loncat. Bang Berkat pun tak apa-apa nyuruh minta-minta lompat itu. Kasihan tuh, benar kata Bang Zuma tuh. Dia sampai 2000, hampir 3000 yang nyuruh loncat itu. Silakan ditanggapi Bang Berkat.